Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Urlanam, NIM U 2019-2051 dari kelas Ilmu Hadis 2 semester 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Babun Soeharto SEMM selaku Rektor IAIN Jember. Yang terhormat Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora Dr. M. Husna Amal MSI. Yang terhormat Bapak Mahrus MA selaku dosen pengampu mata kuliah akhlak tasawuf di Ilmu Hadis 2 semester 3. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan taufik dan hidayahnya kita bisa menikmati indahnya dunia yang fana ini. Selawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni dinul Islam. Selanjutnya, ya tak banyak yang mau saya sampaikan, hanya saja saya ingin mengupas sedikit tentang taubat. Yang pertama itu pengertian, terus syarat-syarat, yang ketiga fungsi, yang keempat faidah, dan yang kelima tanda-tanda diterimanya orang bertaubat. Langsung saja untuk poin yang pertama, masalah pengertian taubat. Taubat berasal dari bahasa Arab abah yatubu taubatan, artinya masdar wirumin dari fi'il madhi apa yang berarti kembali ke jalan yang benar. Tuh, secara istilah taubat berarti kembali kepada Allah dengan melepaskan segala ikatan perbuatan dosa yang pernah dilakukan. Kemudian ia bertekad untuk tidak melakukannya lagi dan menjalankan segala hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Itu secara istilah. Dan kata taubat itu bisa disandarkan kepada manusia dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepada manusia, orang yang bertaubat itu disebut at-taib. Sedangkan manusia yang senantiasa bertobat pada Allah itu disebut awabun, orang yang sering melakukan pekerjaan bertaubat itu. Sedangkan kata taubat yang disandarkan pada Allah Ta'ala itu berarti bahwasanya Allah adalah maha menerima taubat selagi hambanya itu masih mau berusaha dan juga selagi nyawa masih belum nyampe di ronggongan. Makanya Allah itu disebut at-tawwab, zat yang maha menerima taubat gitu. Terus poin yang kedua, syarat-syarat taubat itu ada 6. Yang pertama ikhlas karena Allah semata. Kedua, berhenti dan berlepas diri dari perbuatan dosa dan maksiat yang ia lakukan. Yang ketiga, menyesali perbuatan dosanya tersebut. Jadi orang yang bertaubat itu harus menyesal. Jangan seakan-akan dia itu gak ada penyesalan, malahan dia itu bangga, saya berbuat dosa ini bangga. Jangan. Karena syarat untuk orang bertaubat itu harus menyesali perbuatan dosanya. Yang keempat, bertekad tidak akan mengulangi perbuatan dosanya tersebut. Harus ada niatan untuk tidak mengulangi. Meskipun nanti akan mengulangi, toh semua orang tuh punya kesalahan dan dosa, maka orang tersebut orang tersebut tuh masih dituntut untuk bertobat kembali begitu, dan seterusnya. Yang kelima, melakukan taubat sesuai waktu diterimanya. Artinya apa? Sebelum ruh berada di kerongkongan. Artinya sebelum terjadinya sakaratul maut, taubatnya seorang hamba kepada Tuhannya itu pasti diterima. Atau sebelum matahari terbit dari barat, itu sebelum kiamat artinya. Yang keenam, meminta keridhaan atau mengembalikan hak
jika dosa tersebut ada kaitannya dengan hak orang lain. Gitu. Jadi orang melakukan dosa itu ada yang namanya hakul adami dan ada yang namanya hakullah. Nah, kalau dosa itu berhubungan antara hamba dengan Allah, vertikal, maka syaratnya orang itu bisa diampuni dosanya ya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertaubat dan senantiasa berzikir padanya. Nah, sedangkan ketika dosa itu antara sesama manusia, misal sampean memukul temannya sampean, nah, itu kan merupakan sebuah perbuatan dolim yang menghasilkan dosa, dan itu tidak cukup hanya meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, melainkan kamu itu, sampean itu harus minta maaf begitu. Harus minta maaf kepada orang yang telah sampean zalimi. Kalau di sini contohnya mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, artinya mencuri lah begitu. Maka ya harus harus dikembalikan. Artinya harta itu harus dikembalikan kepada pemilik harta, bukan hanya meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala gitu. Maka harus dikembalikan kepada orang yang berhak atas harta tersebut. Jika dosa berupa tuduhan jahat, maka harus meminta maaf kepada orang yang ia tuduh gitu. Selanjutnya fungsi dari taubat itu lumayan banyak. Bukan fungsi yang banyak, akan tapi faedahnya. Kalau fungsinya itu ada yang bagi orang berdosa atau melakukan kesalahan, dan ada yang bagi orang yang tidak melakukan kesalahan. Bukan tidak pernah ya, tidak melakukan. Karena semua manusia itu pasti memiliki kesalahan gitu. Fungsi bagi orang yang melakukan kesalahan, perbuatan taubat berfungsi sebagai upaya untuk senantiasa meningkatkan kesadaran untuk selalu patuh terhadap perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Begitu. Dan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas iman, serta menjadi upaya meningkatkan kualitas zikrullah yang semuanya itu berujung kepada pahala yang bisa dia peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu fungsi taubat bagi orang yang melakukan kesalahan. Sedangkan fungsi taubat bagi orang yang anggap tidak melakukan kesalahan begitu. Bukan tidak pernah ya, saya ulang lagi, tidak melakukan kesalahan gitu. Itu ada juga maaf, ini fungsinya kebalik. Maksud saya fungsi taubat bagi orang yang tidak melakukan kesalahan itu seperti yang saya sebutkan tadi. Perbuatan taubat berfungsi sebagai upaya untuk meningkatkan keimanan, meningkatkan kualitas zikrullah yang semuanya itu berujung kepada pahala yang bisa dia peroleh dari Allah. Sedangkan fungsi taubat bagi orang yang melakukan dosa itu adalah mengembalikan si pendosa ke jalan yang benar setelah melakukan penyimpangan dari jalan Allah. Itu fungsinya. Terus yang selanjutnya faedah dari taubat lumayan banyak ya. Saya sebutkan 3 saja, nanti bisa dibaca di makalahnya. Yang pertama, terhapusnya dosa, seperti sabda Rasulullah SAW yang artinya orang yang bertaubat dari dosanya seakan-akan ia tidak berdosa. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4250. Yang kedua, kejelekan diganti dengan kebaikan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 70 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Yang artinya, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka itu kejahatan mereka diganti Allah, maka itu
kejahatan mereka diganti oleh Allah dengan kebajikan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang nomor 3, membawa keberuntungan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 67 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Amma man taba wa amana wa amila shalihan fa asa an yakuna minal muflihin. Yang artinya, adapun orang yang bertaubat dan beriman serta mengerjakan amal soleh, semoga dia termasuk orang-orang yang beruntung. Amin. Al-Qasas ayat 67. Untuk selanjutnya bisa dibaca di makalahnya. Yang terakhir itu tanda-tanda taubat diterima. Banyak tanda orang bertaubat itu diterima, banyak. Yang pertama itu merupakan wujud dari firman Allah, yaitu bahwa dia akan menggantikan kemaksiatan dengan ketaatan bagi umatnya yang bertaubat nasuha. Artinya ketika orang itu sudah bertaubat, itu perilakunya sudah biasanya jelek, nanti akan baik dan indah dipandang gitu. Ya pokoknya begitu dah. Terus yang kedua, merasa bahagia dan selalu dekat dengan Allah. Hidupnya tenang, tentram, enggak gelisah, begitulah. Terus yang ketiga, selalu dekat dengan orang-orang soleh. Orang yang sudah bertaubat nasuha dan diterima Allah pasti memiliki keyakinan untuk menjadi orang-orang yang ahli maksiat. Karena ya sesuai dengan bisa disebutkan makolahnya orang-orang yang tidak bisa disebut namanya ya karena memang tidak diketahui sumbernya begitu. Orang yang dekat sama pencuri pasti nanti dia akan disangka juga sebagai pencuri begitu. Dan orang yang dekat dengan orang yang jual minyak, insya Allah dia akan harum. Itulah seperti kata pepatah. Selanjutnya, kurang puas dengan amalan. Artinya ketika dia melakukan sholat seperti ini, dia seakan-akan saya masih belum sempurna begitu. Dan dia akan senantiasa meningkatkan kualitas ibadahnya setiap hari, setiap waktu gitu. Terus yang kelima, sibuk dengan urusan akhirat. Ya belum dia tuh seakan-akan sudah tidak peduli terhadap dunia gitu. Meskipun ya peduli paling sedikit gitu. Lebih banyak bergelut dengan urusan akhirat, zikrullah, sedekah, puasa sunnah. Pokoknya ibadah-ibadah yang ujung-ujungnya itu nanti meningkatkan kualitas iman dari hamba tersebut. Yang terakhir, menjaga lisan. Karena ia sudah berjanji untuk menapaki hidup di jalan Allah, ia akan berhati-hati dalam berbicara. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia tergantung bagaimana manusia tersebut menjaga lisannya. Lidahmu, mulutmu, harimaumu, begitu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.